Pandemi COVID-19 belum selesai, jadi jangan lupa selalu ingat pesan ibu untuk liburan di rumah aja, biar aman, nyaman tanpa kerumunan, sehingga terbebas dari penyebaran virus. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah loh. Sayangi dirimu sendiri dan keluargamu dengan selalu menerapkan pesan ibu seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Lawan virus corona bersama Satgas Penanganan COVID-19. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.未曾認識你，將盡我憶記你，早拋棄大人，想要望轉你，這腳即刻你有太多可結備，這種遊戲愛之心，學中怎一識別你。
Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali ya kita bisa hadir lagi di acara nongkrong bareng Malming ya, malam minggu bersama 3-in-1 ya, Kak Sam, Kak Novi, dan Kak Grace ya, Kak Grace. Kita sapa dulu Kak Novi yang berada di Jakarta, yang ini lagi kresek nih. Selamat malam Kak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam mendengar radio nongkrong bareng semua. Tanggal 28 bulan 5 bulan Mei ini kita kumpul lagi lewat acara nongkrong bareng ya, radio nongkrong bareng yang ada di platform Facebook, karena kita ada juga di YouTube ya. Selamat malam untuk Hasan Batman di Hong Kong ya. Dan saya dan Novis pada undang di Indonesia juga ada Kagres Umbrella, Lady Umbrella itu lucu lagi. Kenapa saya bilang Lady Umbrella? Karena Kagres itu kalau bawa payung bisa hujan dan NCR turun dari NCR ketinggalan, dia lagi baru dari NCR naik bis turun lupa lagi dia lagi baru, akhirnya sampai rumah semua payung diambil dia punya ya. Aduh, luar biasa, kita senang betul. Senang betul malam ini bisa muncul lagi di Facebook, karena kita juga dari YouTube itu acara hari Rabu ya. Ini malam minggu, biasanya kalau malam minggu itu kalau ada pasangan orang sibuk ya, dengan mempersiapkan diri ketemu dengan pasangannya. Tapi kalau dia nggak punya pasangan, dia akan sibuk dengan orang yang mau membuka HP atau apapun yang dia bisa nikmati. Seseorang itu bisa nikmati dalam sendirian, kan begitu ya. Yang jelas radio nongkrong bareng jangan dibaca, dekat di doa. Oke, episode spesial malam ini 28 Mei itu adalah nanti kita akan ada tamu. Sebelumnya saya gabung dulu dengan Kak Grace, saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Grace. Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Tidak terasa udah
malam minggu lagi nih ya, Kakak Sam, Kak Novi. Saya sampai lupa. Sampai lupa ya. Sampai lupa kalau hari ini hari malam minggu. Ya, nggak tahu apa yang dipikirin kok tiba-tiba udah malam minggu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, para pendengar radio dimanapun Anda berada, tetap dalam keadaan sehat pastinya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa dengarkan terus Radio Nongkrong Bareng. Kita akan ada info-info menarik, inspirasi-inspirasi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bantu share, bantu komen juga. Siapa tahu ada request apapun, kalian bisa komen di bawah ya. Kita akan berusaha untuk menampilkan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Sebanyak-banyaknya kemudian kasih komen tentang hal apapun. Tapi fokus kita adalah malam ini kita ngobrol-ngobrol dengan biasanya ada TKW, tenaga kerja wanita, ada TKP, tenaga kerja pria, atau TKL, tenaga kerja laki-laki yang sudah gabung dengan kita. Ya. Kita akan mendengarkan apa saja pengalaman sebagai seorang satu-satunya atau segelintir lah laki-laki pria yang ada di Hong Kong di antara kawan bisa penggabung. Ya, Kak Novi, malam ini ya tamunya namanya Mas Udin. Ya, Mas Udin, mungkin saya cerita sedikit. Mas Udin ini sudah kalau nggak salah 5 tahun di Hong Kong. Ya, udah masalah kalau nggak salah udah 5 tahun. Dia mau sharing ceritanya, perjalanan hidupnya di Hong Kong dan di Indonesia. Kenapa dia bisa ke Hong Kong? Kenapa nggak ke Amerika gitu ya? Atau ke Belanda, atau ke Jepang, atau ke Korea, ya? Kenapa ke Hong Kong gitu? Ya, jadi para pendengar bisa ya mengikuti ya ceritanya. Ya, mungkin nanti ada yang mau nanya, silakan ya lewat Facebook Radio Nongkrong Bareng ya, dan Radio Nongkrong Bareng Kak Sam ya. Oke, kita sapa dulu Kak Novi. Selamat malam. Halo, Pak Udin atau Mas Udin. Ya, selamat malam, Kak Novi, Kak Andri, Kak Sam. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat, Pak Udin? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke. Jadi kesehatan itu adalah satu kata orang harta yang utama, karena kalau kita ada pandemi, ya kan? Ya betul. Selama pandemi 2 tahun itu dampaknya luar biasa. Karena di Hong Kong, ya di seluruh dunia. Sekarang pandemi sudah mulai, ya. Ada untuk kita rebound, kita kembali bangkit, survive, dan mendapatkan kembali hidup kita. Ya, betul tidak. Kita kembali bertanya juga tentang keberadaan Mas Budi. Sudah berapa lama Mas Budi di Hong Kong? Gimana Kak? Sudah berapa lama di Hong Kong? 5 tahun. Berarti berbangsa Kanton deh. Susu. Oh, semuanya little Inggris, little Kantonis, susu. Ya nggak? Kalau Jawa bagaimana? Kalau Jawa full. Jawa. Mas Udin berasal dari mana? Saya dari Kerawang. Jawa Barat. Jawa Barat. Dekatnya dari Indramayu ya. Ya dekat Cikampek ya Mbak ya. Purwakarta ya. Purwakarta. Di Kerawang kota atau itu Kerawang itu kan apa ya? Desa Remagen Dalam. Kerawang. Oke. Ya. Dari Kerawang bisa ada di Hong Kong, tinggal di mana sekarang? Di daerah mana? Saya di daerah ini Pak, Kuala
Klaribe. Klaribe, oke. Rawang ke Klaribe. Ya, wangnya kan lagi. Klaribe sama wang salam. Wang. Ya, wang. Saya membawa bahasa ini dari Rawang ke Klaribe. Sebenarnya modelnya perjuangan hidup, Pak. Perjuangan hidup apa bertahan hidup? Bertahan sampai berjuang enggak? Oh. Kalau itu dalam sepak bola pertahanan terbaik itu yang menyerang, berjuang. Iya. Berjuang dalam konteks berjuang untuk hidup, untuk mencari makan. Berjuang untuk ya meningkatkan apa ya, mungkin taraf hidup saya dibilang begitu. Kalau itu sekedar hidup untuk makan, mungkin kita di kampung masing-masing pun mungkin bisa ya. Begitu. Dan hidup untuk makan di kampung sendiri pun bisa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Waktu kita punya meningkatkan taraf. Iya. Ya, bisa diceritakan, Mas Udin, bisa diceritakan bagaimana prosesnya untuk berangkat ke Hong Kong? Apakah dibawa teman atau dibawa saudara? Bagaimana? Kita ini kayak apa, tanya kan kita main medsos ya, main medsos. Kita cerita gimana sih kerja di Hongkong, laki-laki apa bisa masuk? Bisa sih mas, gitu. Tapi susah begitu, harus punya koneksi majikan yang membutuhkan permintaan PKS seperti itu kan. Nggak semua majikan di Hongkong ini membutuhkan PKL ya. Betul. Begitu. Dan waktu itu di awal kita ya kenalan mbak begitu, sedikit banyaknya kita dapat informasi Kak ya. Dan mbak pun ada yang tahu dan ada yang enggak juga ya gitu. Tapi kebanyakan nggak tahu kalau PKL itu bisa masuk gitu. Memang susah, nggak semua prosesnya lancar gitu Kak. Sampai sekarang pun begitu. Yang dimaksud tidak diprioritaskan di Hongkong ini gitu. Tidak diprioritaskan, beda sama mana ya, Korea apa Jepun, apa Malaysia gitu. Gitu. Lebih ininya request majikan. Begitu. Dan enggak semua PKL pun bisa mengadu nasib di Hongkong juga. Begitu ya. Iya. Jadi cukup sulit juga, prosesnya nggak gampang. Begitu. Tapi akhirnya nyampe. Gimana Pak? Tapi akhirnya nyampe. Iya, karena kita tanya-tanya seperti itu, kebetulan bergantung nasib juga ya, kita ketemu mbak yang bisa ngasih apa ya, sebuah informasi, gini mas, ntar terkaitan info lah. Biasanya majikan yang Hongkong ini yang apa ya, yang punya kebun luas biasanya membutuhkan PKL, apa yang punya peliharaan anjing banyak gitu. Dan sekarang pun ada informasi ada PKL menjaga lansia juga, tapi dalam catatan lansia itu bodinya besar gitu loh. Sekiranya yang perempuan nggak mengatasi gitu. Ya.
Itu memang pemerintah Hongkong menyebutkan majikan merekrut PKL tersebut begitu ya. Mas Udin, saya mau nanya, kamu pertama kali kerja sampai Hong Kong kerja apa? Saya kerja di kebun, Kak. Kerja di kebun. Oke. Ya. Berapa lama itu? Di kebun saya kontrak 2 tahun awal. 2 tahun. Terus udah gitu ganti lagi. Ya. Oke. Diganti terus bagaimana? Ya kita ganti, kita cari majikan juga, ya tanya-tanya itu di agen-agen juga. Saya bulan ini finish kontrak dan apa ya, saya nggak betah di kerjaan ini, saya mau cari suasana baru seperti itu ya. Coba ceritakan kepahitannya waktu selama di Hong Kong. Ada nggak? Kepahitannya itu sebenarnya kalau kita benar-benar kerja ya, kita kepahitan awal adaptasi aja Kak ya, mungkin dari segi bahasa, dari lingkungan, dari pola makan yang biasa kita di desa apa ya, penuh dengan pedas atau asin begitu. Di sini kalau untuk di rumah susah kita dapat Kak ya. Mungkin kalau pas kita libur kita banyak mencoba masakan Indonesia yang disajikan warung-warung Indonesia begitu ya. Pada dasarnya kesusahan itu nggak banyak sih gitu. Janji kita awalnya dengan niat kerja keras, kita apa ya, untuk mendapatkan hasil dan untuk segera pulang buat modal setelah kita pulang lah gitu. Sebenarnya tergantung niat ini gitu loh. Iya. Kopi rasa pahit tapi nikmat, iya nggak? Saya mau sapa beberapa teman dulu sebelum kita lanjut ya. Dengan seluruh saudara di nongkrong bareng, Mbak Ayu Rahayu, selamat malam. Mas Abai, selamat malam. Sudah boleh, ya. Kemudian ada Mbak Eti, Mbak El, Sakimai, Ika Saraswati, Mama Mia. Ada kemarin ada Mia di Cangling, dan itu Mbak Priyati, Elita Silas Sukian, selamat malam. Jadi Pia, selamat malam. Iya. Ika Ahli Jadi, Nabi Suryani, Nabi Niko, Elisa. Saya nggak sempat ditolak, bukan lupa, tapi karena kita nggak ingat. Kita semua lagi dengerin bincang-bincang dengan seorang tenaga kerja pria atau tenaga kerja laki-laki, Mas Udin, dengan yang sekarang berada di Hong Kong, dengan perjuangan semangatnya bisa mengatasi segala kesulitan, meninggalkan kampung halaman dengan punya tekad ingin memperbaiki. Karena beliau mengatakan kalau betulnya mencari makan di kampung ini bisa dia menjadi biasa tidak makan aja, tapi orang kan inginnya lebih daripada sekedar makan ya. Kita lanjut yang seperti ini. Siap Mas Udin, saya dengar pernah ini ya, kesulitan di Hong Kong gitu ya? Kesulitan itu sebenarnya tergantung kita mengatasi Pak ya. Sebenarnya semua pasti ada kesulitan. Kalau kita banyak relasi, banyak teman, semua itu teratasi Pak. Baik dari kesulitan dalam entah bahasa atau apa gitu. Begitu ya. Kalau masalah izin tinggal sebagai PKL bagaimana? Hidup tinggal kan kita kalau PKL ini kita ini Kak, bisa jual tempat tinggal gitu ya. Izin tinggal Mas, permit. Apakah diterbitkan
sebelum berangkat atau sebagai tenaga kerja itu kita dikali bisa. Iya. Bisa. Kemudian sekarang ini masih bekerja di sebuah tempat ya. Iya Pak. Sebenarnya latar belakang apa yang saya dimiliki seorang tenaga kerja pria yang ingin bekerja di luar negeri. Mungkin ada gambaran. Kalau dia katakannya kita gede, ya. Gimana Pak? Latar belakang yang dibutuhkan seorang pria kalau ingin bekerja sebagai tenaga kerja di Hong Kong, katakannya itu apa yang dibutuhkan ya, maksudnya kira-kira? Kayak keahliannya gitu. Kalian ya. Sebenarnya kalau untuk di kebun ya kita nggak beda yang sama kerjaan di Indonesia pun di kebun gitu. Cuman kalau untuk belum pernah saya pun nggak tahu apa yang dibutuhkan. Yang jelas dari pokok persiapan itu kita mental dan bahasa Pak. Iya betul. Kalau nggak bisa kerjaan itu kita bisa adaptasi dengan seiring waktu Pak. Karena apa ya sifatnya itu di sini itu nggak ahli, nggak ahli. Beda sama yang dikelola di Jepang yang memang kita kan harus diklat dulu ya 3 bulan enggak ya? Saya nggak tahu itu. Kalau di Korea Jepang kita ada banyak ya, kenapa? Sesuai informasi seperti itu. Kalau yang ke Korea, ke Jepun itu ada diklat. Ya. Maksudnya 4 tahun ini udah terasa belum hasil? Alhamdulillah sudah ada, Pak. Sudah ada. Dalam bentuk apa? Ya sedikit-sedikit tabungan kayak ya kemarin ada membiayai tanah tetangga juga ada gitu. Alhamdulillah, subhanallah, itu terus ya. Kalau kita luar biasa. Memang ada kayak kita di perantauan itu ya harus bisa menjaga pergaulan juga. Kalau kita nggak bisa menjaga pergaulan pun kita pulang bisa nggak ada hasil dimanapun kita bekerja. Sekalipun di Indonesia pun kita kalau dapat kerjaan enak, kalau kita nggak bisa mengontrol pendapatan kita, ya apa ya, habis gitu ya. Janji ingat rencana kita, tekad kita, awal kita kerja untuk apa? Untuk senang-senang atau untuk memperbaiki hidup kita? Gitu. Harus konsisten ya. Konsisten. Saya bilang Padres sudah 20 tahun. Dia sangat konsisten untuk terus bekerja sampai pensiun. Bagus. Tekad yang bagus. Semangat yang bagus. Bagus. Semangat terus saya dukung. Cuma memang kan ada waktunya. Kita setinggi-tingginya kita melompat. Akhirnya jangan terlalu sulit. Tapi sebenarnya kita tidak berusaha ya. Kita tetap berusaha yang penting ya, Mas Udin ya. Ya, kita tetap berjuang, berusaha. Memang kita masih tidak tahu Pak ya. Kita tidak tahu. Setelah kita berbuat kesalahan, baru tahu kesalahan kita. Gini. Terus jangan kita ulangi. Kalau tahun ini nggak kaya, siapa tahu tahun depan kaya, ya nggak sih? Ya kita yang realistis saja kayak kita kerja dapat gaji, bahkan gaji kita habiskan semua, pasti kita sisihkan. Iya pasti. Kan gitu. Iya betul. Mas Udin, Jangan sampai. Mas Udin, Gimana Pak? Kamu ini sudah punya tabungan berapa 5 tahun ini, ya nggak? Privasi. Ya
sebenarnya itu rasa baper Pak ya, tapi kita harus punya rumus. Kita harus 50% dari tenaga kita itu harus tertabungkan. Harus punya rumus, kita harus punya mindset seperti itu Kak. Iya, enggak kayak kemarin saya kan tanya, ya enggak, ada satu pembantu. Saya bilang, Aon, kamu kerja udah berapa tahun? Ya enggak, 8 tahun Pak. 8 tahun kamu bisa menghasilkan apa? Saya sudah punya tanah, saya sudah punya kebun cengkeh, saya sudah punya rumah. Saya sudah punya apa lagi tuh? Ada dah. Saya bilang itu total kira-kira berapa? Sekitar 450 juta. Wah, saya bilang wah hebat juga ya. 8 tahun, ya 8 tahun udah bisa menghasilkan 450 juta. Nah itu sangat hebat sekali. Maksud saya misalnya 450 juta ya itu dibagi 8 tahun. Jadi setahunnya dia bisa mengumpulkan uang kurang lebih 57 juta. Ya, 57 juta. Kalau dikurskan itu kursnya Hong Kong dolar itu kan dibagi 1.800 dah anggap ya. Itu kan 31.000 jadi setahun dibagi 12. Itu dia satu bulannya bisa mengumpulkan uang kurang lebih 2.600 Hong Kong dolar. Ya Standar itu Pak. Kita memang harus menyisihkan 50% dari keringat kita. Jadi dengan kita habiskan semua. Jadi kamu punya ini gaji 50% kamu udah sisipkan masukan celengan gitu. Iya, harus begitu. Harus begitu ya. Harus begitu. Harus. Kalau kamu punya pasangan di sini ya di Hong Kong. Ya ada Pak. Ada. Selingkuhan apa pasangan? Pasangan Pak. Pasangan. Iya, pacar. Pacar. Selingkuhan ada nggak? Nggak mau main api lagi Kak. Nah, Aku harus bilang, Kasam, selingkuhan nggak terhitung dengan jariku. Sebenarnya semua itu memungkinkan Mbak ya, kita di Hong Kong ini apalagi kan dulu kan terkenal dengan ini dengan 1.000 bidadarinya gitu. Karena jarangnya laki-laki gitu, indahnya laki-laki itu berharga banget gitu Pak. Gitu. Berharga banget ya. Iya. jadi godaannya itu semakin tinggi, semakin banyak perempuan semakin tinggi. Nah itu bagaimana cara menyikapinya? Apakah memang harus benar-benar konsentrasi pada satu tujuan? Apakah apa deh main-main? Kita ada tujuan. Kita ada tujuan. Kita nggak ada tujuan, kita pikiran berkadang-kadang akan hancur di tengah jalan Pak. Tepat sekali. Setuju. Betul. Pasti akan hancur. Saya pun pernah mengalami demikian, dan setelah saya tahu resikonya dan nggak saya ulangin lagi, ya saya konsep dari awal hidup saya begini, kerja di sini harus begini begitu loh. Jadi nggak neko-neko lagi lah gitu. Betul. Kalau neko biasanya dipelintir kakinya. Satu neko aja, ya kan, konsisten dengan komitmen yang sudah diucapkan. Gitu ya. Kadang semua itu rencana memang nggak semulus itu kayak di tengah jalan ada godaan aja. Tapi setelah kita berkesalahan, segeralah untuk sadar ya, begitu. Karena kalau kita nggak segera untuk sadar dan terlena dan kita jatuh dan mati, sakitnya lagi, sakitnya lagi ya. Banget.
Karena memang nggak akan ada manusia yang sempurna. Pasti semuanya akan lebih seperti itu kan? Tapi dengan kita lihat awal tadi membangkitkan kita kerja gitu, nggak banyak apa ya, hura-hura, banyak neko-neko dengan gambar TKW yang lain begitu. Semua kita pasti ada kan, pasti nggak mungkin nggak ada, apalagi dongkong mungkin dari teman-teman sudah banyak lah, udah tahu lah gimana Hongkong. Kalau Hongkong boleh dikata apa ya, nggak bercabang itu nggak laki-laki gitu. tapi saya ya berprasangka baik saja, teman-teman pun mungkin sudah pada sadar dengan tujuan awalnya dan bekerja dengan baik-baik, dengan hati-hati begitu. Karena kalau satu belok, satu neko aja resiko sudah ditanggung sendiri, dan resiko akibatnya itu besar sekali ya. Ya betul Kak. Oke. Apa saya mau nanya lagi? Ini apa? Katanya pernah ini ya, punya pengalaman apa buruk di Hong Kong. Soal apa gimana Kak? Hah? Soal gimana? Kamu katanya ini apa istilahnya? Kamu akhirnya bekerja tapi tidak ini tidak resmi gitu. Oh, ilegal. Kan gini Pak ya, kadang kan kita semua proses itu kan nggak lancar saya. Iya. Kadang kita kena interminute juga, itu udah biasa kan begitu kan begitu. Jadi ya resikonya kita cari majikan lagi gitu Kak. Gitu. Kalau seperti itu bagaimana caranya menguatkan diri? Itu kan pasti banyak ya teman-teman yang kena interminate, atau mungkin bermasalah dengan majikan, atau mungkin bisa jadi bermasalah dengan data-datanya. Bagaimana cara menguatkan diri untuk bisa bertahan? Kita sharing sama teman-teman yang lama ya, ini gimana sih? Ya udah keluar aja nggak usah takut, kita dari ini begitu. Ya karena kan biasanya pasti drop ya, tiba-tiba harus interminate atau bermasalah pasti kan. Iya, dan itu pun dialami nggak dengan TKL aja ya, dengan gambar TKL pun berjalan juga gitu, karena kita apa ya, bos kita kan beda budaya ya, beda karakter, jadi kita belum bisa menyikapi, apalagi kita baru di sini gitu loh ya, begitu. Tapi di intinya kita harus mempersiapkan mental lah ya. Kita masuk ke negara yang lain, kita butuh mental gitu. Ya. Butuh mental ya, butuh mental yang kuat ya. Ya. Betul. Kamu rencana kalau ada adaptasi kayak apa? Gimana ya? Kalau adaptasi kerjaan kita bisa sambil berjalan lah Pak ya. Begitu. Hanya yang berjalan maksudnya. Adaptasi kerjaan. Dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan kita bisa sambil sambil berjalan lah gitu lah. Jadi kerjaan itu sebenarnya kan apa ya, kasat mata nggak susah lah, karena kalau kerjaan di sini kan nggak ada tenaga kerjaan sambil berjalan sambil belajar. Iya. Berjalan sambil belajar begitu ya. Terus belajar. Kalau kata belajar bagi Mas Udin punya makna nggak?
banget. Karena belajar itu akan menghasilkan, akan kita tahu. Dari nggak tahu jadi tahu ya. Betul, seperti itu. Belajar dari pengalaman, belajar dari kepahitan hidup, belajar dari pengalaman sukses orang lain. Macam banyak ya maksudnya ya. Iya betul. Ya, jadi kita mungkin dalam hal ini maksudnya setiap hari, setiap ada waktu, setiap ada persoalan, pikirannya pada solusi. Tadi kan ada masalah di Hong Kong tentang izinnya. Tapi biasanya pria itu langsung mencari solusi. Tidak berkali-kali. Jadi mencari jalan keluar kan begitu ya maksudnya. Kita sama teman-teman. Ini gimana sih Mbak? Ini gimana sih Mas? Dan teman-teman yang lain seperti itu. Jalan keluar ketika kita tergoda ingin selingkuh misalnya, ya. Karena selingkuh nggak Mas? Kalau saya sering, saya nggak mau munafik. Sering selingkuh dengan orang yang menyelingkuhi saya. Bingung kan? Bingung nggak Mas? Bingung ya. Saya kalau ngomong orang harus bingung. Saya selingkuh. Berarti pakai saling menyelingkuhi gitu ya. Itu dia benar. Saya nggak tahu dia melingkuhin selingkuhannya dia. Iya. Dia juga nggak tahu bahwa saya juga selingkuh. Jadi asiknya di situ. Karena selingkuh itu capek. Iya. Butuh waktu. Butuh waktu sedemikian rupa dari belakang pasangan kita. Butuh ngumpet-ngumpetin WhatsApp, tapi itu tegangnya itu asik gitu ya. Itu yang dicari. Butuh nyiapin makanan. Kenapa Kak Grace? Nggak sanggup, saya nggak pernah selingkuh. Yang original itu digombalin kita percaya Kak. Nah itu bodohnya perempuan itu begitu. Bodohnya perempuan begitu. Kalau perempuan itu pasti dikasih kata-kata yang manis, dikasih layan dikit, percaya itu loh, percaya. Di situ. Padahal kan dia punya rencana di belakangnya. Iya betul, itu betul. Itu kadang bodohnya perempuan di situ. Kadang percaya gitu loh, udah disakitin, udah dimanis-manisin. Tapi peluang selingkuh di sini kayak besar. Luar biasa pastinya ya. Pasti itu sangat besar. Jadi tergantung pribadi masing-masing. Pandangan Mas Udin bagaimana mengenai mbak-mbak yang jualan ya di Victoria Park, terus udah gitu yang sering keluar masuk klub ya malam-malam, pertanyaan yang bagus banget. Terus udah gitu ada juga yang apa? Saya dengar katanya ada yang booking katanya, booking. Waduh. Itu bagaimana itu? Ya ini kalau untuk mbak-mbak yang jualan ya, gimana kayak itu banyak yang paperan ya katanya ya? Apa enggak? Oh, yang itu ya. Ya. Sebenarnya apa ya yang jualan di kos WB gitu sebenarnya mbak-mbak resmi juga pun banyak ya. Oh, mbak-mbak resmi pun banyak. Ada banyak. Tapi saya dengar katanya yang paperan yang banyak yang dagang begitu. Peran saya malah kurang mengerti ya. Setahu saya kalau yang di kos WB itu mbak-mbak majikan lah. Karena banyak sekali itu yang kena tangkap itu yang memang dia anak dalam gitu Kak. Anak dalam, bukan anak paperan ya. Ya para pendengar yang mungkin ada juga anak paperan Kak. Ada juga mungkin ya teman karena wilayahnya KSBB itu anak dalam setahu saya. Saya juga ada dengar dari
itu sudah rahasia umum lah ya sebenarnya. Ya mbak-mbak pun cari tambahan lah ya kalau tiap minggu seperti itu pun banyak bukti juga yang ketangkep juga, jadi udah rahasia umum lah begitu. Memang uangnya menggiurkan atau bagaimana? Informasi yang pernah saya dapat ya memang untungnya banyak lah ya, untungnya banyak. Kita kalau ya satu porsi itu apa ya $40 ya. Iya. Kalau kita bisa menjual 200 porsi ya dan 8.000. Yang muluk-muluk lah 100 porsi dia mencapai lah mereka itu udah 4.000 kan. Jadi berarti kalau 100 porsi itu per 100 mbak-mbak yang beli ya? Iya, kan banyak yang liburan ke PBB itu. Itu anggaplah 100 porsi ya, setiap setan itu, setiap apa ya, dasaran mbak itu 100 porsi kan kali $40 kan udah 4.000 ya. Iya. 44.000 paling kita makanan itu untungnya tuh dia 100% lebih ya. 100% dia sangat menguntungkan. Jadi iya. Oh. Iya. Dia mendapat pendapatan kotor 4.000 itu paling dengan modal 1.500 aja. Wow. Iya. 1.500. Banyak-banyaknya 2.000 lah begitu. Dengan tambahan setiap minggu 2.000 kan lumayan gitu. Betul. Mungkin untuk kemarin 2 tahun kemarin sepi kayak sepi banget. Itu kita bicara apa ya? Sebelum COVID kemarin gitu lah. Tapi saat ini kan Hong Kong secara merata sudah membaik lah ya. Iya. Begitu. Oke. Terus Mas Udin pernah mengunjungi klub-klub atau gitu, terus atau ketemu mbak-mbak nakal atau cewek-cewek nakal gitu? Saya pernah. Iya, diskotik hidup malam. Kalau untuk ke bar-bar gitu ya. Cuman kita dulu biasanya di karaoke yang biasa sifatnya lah, yang biasa dibungin keluarga itu kan ada. Kalau di sini kan ada nyuai ya dulu ya. Sekarang pun masih ada, cuman sekarang ada perizinan harus tes harus vaksin dulu gitu. Iya. Gitu. Itu ya hiburan kita gitu loh, hiburan kita kalau kita libur begitu. Tapi kalau untuk apa ya, untuk ke klub bar gitu saya belum pernah, jujur ya. Itu pun butuh mental juga ke sana. mahal. Selain butuh mental juga, godaan banyak di sana. Oh, banyak godaannya. Seperti apa? Ya mbak-mbak dengan rock mini juga kan di sana bercampur baur ya, dari mbak-mbak pun nggak Indonesia aja, mungkin ada Filipina gitu. Oh, saya nggak berani ke situ. Takut dikenalin. dikenalin di foto ya nggak? Waduh, nanti belum nongkrong bareng ya, jadi foto bareng ya nggak? Ini Kak Sam ngapain katanya ya nggak? Aduh. Ya ada juga sih kawan-kawan kita yang pergaulannya di sana, tapi saya pikir nggak banyak kalaupun ada. Karena itu misalnya pergaulan sudah kelewat batas ya. Apa ya, udah high class lah misalnya gitu. Oke. Enggak, maksud saya kalau ya kan Chris. Gimana? mau tanya, kalau Kak Mas Udin ini
tinggal bersama majikan apa stay out di luar seperti itu, kayak disewakan apartemen atau kos-kosan seperti itu, bagaimana Stay out kayaknya. tinggalnya? Saya stay out. Ya, Stay lebih out. bebas Ya, jadinya. jadi ada jeda waktunya, ada jam berapa sampai jam berapa seperti itu kerjanya? Masa kerjanya iya. Ya jam 7 sampai jam 5 begitu Kak. Enak ya. Kamu mau Grace? Standar. Oke. Capek juga sih tapi ya kan. Capek juga ya. Ya, itulah kamu rencana di sini berapa lama lagi? Saya tetap punya tujuan akhir Pak ya dalam sebuah berkelana ini. Ya sebenarnya ingin secepatnya pulang karena ya sudah ada sedikit modal juga, dan kita menunggu perkembangan virus ini di Indonesia pun gimana. Kalau sudah tertangani bagus kan berarti segala usaha sudah jalan gitu Kak gitu. Ya dalam 1 tahun 2 tahun ke depan target sudah di rumah gitu Kak, sudah ngumpul keluarga begitu, ngumpul orang tua begitu. Kamu udah nikah? Atau akan nikah? Ya ini pacaran nggak? Iya, atau pacaran dulunya pernah nikah? Oh belum. Oh, masih jejaka ya? Jejaka zaman sekarang. Zaman sekarang adanya bujangan. Iya, masih jejaka. Bujangan tidak perjaka Kak. Gitu loh. Zaman sekarang itu bujangan. Bujangan. Bujangan tidak perjaka. Seperti Haji Roma Irama bilang. Kalau Kanovi jomblo. Kanovi jomblo. Oke. Iya. Jadi kamu rencana berapa tahun lagi? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Ya paling cepat setahun, paling banyak 2 tahun Kak. 2 tahun ya. Oke. Ya. Jadi setelah 2 tahun mau pulang ngapain? Ya kita sudah ada rencana usaha ya. Kita memang apa ya, usahakan mengikuti hobi juga Kak ya. Iya. Hobi ngapain? Sebenarnya kita sudah menyenangi dulu itu usaha lah begitu. Hobinya apa? Saya ada beberapa pandangan ya. Ini untuk jiwa saya, untuk pribadi saya. Ternak kambing dengan kita buat home industri kerupuk ketela ya. Hah? Kerupuk Kambing? dari bahan ketel dan singkong. Kambing? Kerupuk singkong. Iya semacam opak gitu Pak, Kak. Tapi kan kalau opak besar, kalau kita kecil. Oke. Ya, bagus. Jadi mau Mas Udin mau usaha peternak apa? Kambing. Kambing. Iya. Menggembala. Jadi gembala. Enggak mengembala, kita apa ya, kita setaikan di kandang gitu kan. Kan kita banyak contoh ya di YouTube yang dilakukan peternak di Indonesia pun apa ya, sudah agak modern ya. Kita beternak kambing dengan 50 ekor pun satu orang pun mampu gitu, dengan konsep-konsep tertentu gitu. Begitu. Jadi kalau orang dulu kan berpikir kamu malah sanggup ngurus kambing 50 ekor satu orang gitu. Tapi dengan peternakan modern sekarang bisa dilakukan, enggak? Kita proses pakannya kita fermentasi, kita stok banyak untuk pemenuhan kebutuhan pakan 1 bulan ke depan atau 2 minggu ke depan. Jadi kita cari pakan itu
2 minggu sekali apa 1 bulan sekali begitu gak? Kan di fermentasi apa diawetkan itu kan lebih bertahan lama gak? Awet ya. Nah, kambing itu makannya apa ya? Cukup dengan 1 orang pengurusannya begitu. Gimana Kak Grace? Kambing itu makanannya apa? yang kita tahu kan itu telur dadar. Rumput kan sekarang ini ada pembudidayaan rumput odot, rumput pacong, ya kan dari Thailand itu yang tumbuhannya kayak tebu itu kayak jagung nggak? Oh Itu masa tanam 3 bulan dia udah tinggi 2 meter lebih, 2 meter setengah, bahkan yang 3 meter. Itu dalam 1 meter persegi ya. Dalam 1 meter persegi itu kurang lebih bisa menghasilkan 1 kintal pakan. Dan pakan itu kita tebang, kita chopper, kita cacah, ya kan? Dan kita fermentasi seperti itu. Dan penyajiannya ada yang pakan fermentasi, ada yang pakan segar juga begitu. Jadi kita dengan penanganan 1 orang kalau 50 ekor kita bisa gak? Sanggup ya. Karena semua sudah tersedia gitu. Paling kita ngasih makan kambing 50 paling 1 jam pagi, ya kan? Terus siang 1 jam juga, sore 1 jam sudah gitu. Jangan kita bisa kita sambil dengan kesibukan apa, jualan atau mungkin yang saya katakan tadi kita produksi kerupuk atau apa begitu kan. Sesuai angan-angan saya saya ada harapan di situ gitu lah Kak. Bagus ya. Ada Dan saya sudah memahami langkah-langkah itu gitu Kak. Dan saya udah pelajari begitu. Gitu. Kelihatannya, kedengarannya, ya silakan. Iya, Kak Novi lanjut. Kelihatannya maksud saya itu Mas Udin dengan kambing serta pembudidayaan dari ternak kambing ini sudah sangat terdengar dari tone suaranya, dari cara bicaranya itu ada passion gitu ya Mas ya. Memang saya tidak mempelajari karena kambing itu hambatannya cuma di penyakit saya, dan perputarannya itu kambing itu cepat loh saya. Kita kita dalam 6 bulan itu ya kambing 50 kita beli yang indukan muda lah ya. Itu dalam 6 bulan jumlah 50 itu sudah jadi 100. Itu kalau artinya bersatu, kalau mereka 1, kalau 2, kalau 3 itu bonus. Jadi kita perawatan kandang, kesehatan kambing, vitamin, begitu Kak. Mas Udin ini setelah 4 tahun kira-kira bisa memiliki berapa jumlah kambing? Ya saya pastikan 50. Satu kambing berapa duit? 600 sampai 3,2 ya. Satu kambing kita yang indukan Jawa Randu, kayak Jawa Randu itu yang hamil ya itu 1,5 Kak ya. 1,5. Soalnya mindset saya, pola ternak saya kambing lokal saya silang dengan kambing luar Kak, kambing bur. Kambing bur kan kambing teman. Wah jadinya blasteran ya? Ya kan ngejar bobot Kak. Oh. Ngejar bobot kan kalau kambing Jawa, kambing kacang kan kecil-kecil. Dengan kan kecil-kecil murah juga kan. Terus kita beli pejantan kambing luar itu memang agak mahal kayak yang kita bicara paling murah itu kelas-kelasan kayak kita bicara kelas termurah aja lah. Itu pejantan itu 8 juta lah kan, 8 juta 10 juta. Oh dari luar, iya. Iya.
Mas Bukan Udin. saya satu bukan murni pure dari luar Kak, itu sudah senang juga dengan kambing lokal, tapi dia punya gen luar gitu loh. Keturunan luar. Kalau seandainya kita itu budidaya kambing atau ternak kambing, Mas Udin sebaiknya tidak pakai sarung, tapi harus pakai celana dalam, Mas. Karena kalau enggak, ya, karena kan bapak kalau pakai sarung nggak pakai celana dalam, itu kan barangnya si muka romahnya itu lepas. Kadang-kadang disedot sama kambing. Si bapak keanakan. Ada kejadian begitu di saya. Kak Novi nih pengalaman ya. Bukan, ada lagi jomblo dipakai. Dia saking kesepian dia pakai itu kambing. Mana itu? Lah kalau misal bagaimana caranya membedakan antara kambing yang mandul sama yang enggak? Coba kalau dapat yang mandul kan nggak bisa punya anak. Guys, dicoba dulu. Saya bagian Suaranya gimana? Atau Ya, takutnya kalau beli bedakan. Takutnya jadi waktu melahirkan kita tunggu gitu loh. Sebenarnya jarang ditemuin kayak yang majer gitu, jarang ditemuin, kayak yang mandul gitu jarang. Biasanya memang yang majer itu terlalu gemuk, ya susah untuk apa ya beranak gitu loh. Gitu. Di Kerawang, Mas Udin, ya, peternak kambing itu kalau saya perhatikan peternak kambing ada yang besar-besar di beberapa tempat Jakarta itu dia bawanya dari Bogor ya pusatnya, itu dipasarkannya di Tanah Abang karena tanggal 9 Juli adalah Idul Adha ya. Hari raya Idul Adha. Idul Adha itu anak selalu makan kambing ya. Orang Bogor, Arab Bogor, Dayan sama kambing muda mahal ya. Itu harganya anak bingung bayarnya karena itu mahal sekali ya, betul. Jadi akikah juga kalau ada kenaikan harga kayak yang biasa kita berjantan yang kalau kita bulan-bulan biasa itu mungkin kisar 3 juta, Idul Adha bisa 4 juta, 4 juta setengah. Ya. Di Kerawang peternak kambing gimana, Mas Yudi? Artinya memang pada dasarnya banyak domba Pak ya, banyak domba. Cuman domba ini saya kurang hobi Pak, kurang suka gitu. Karena maksud saya ke depannya kan kalau kita olah buat makanan sate kan kayak domba pun bisa. Itu domba antara kambing itu lebih enak kambing ya. Oke. Gitu. Kalau saya paling enak kambing giling. Itu yang sudah dipotong-potong. Untuk kambing apa bedanya kambing sama domba, Mas Udin? Beda ya, kambing itu kambing, domba itu yang bulunya kriwil-kriwil ya, Kak? Gibas. Kambing gibas domba itu. Yang dimaksud Agnes mungkin rasanya apa bedanya? Rasanya lebih kalau domba itu lebih apek Pak ya. Lebih apek. Ya, Grace kayak orang bilang, lu bau domba lu. Iya nggak? Iya. Ayam kampung sama ayam sayur sama ayam kampung gitu Kak. Ayam kampung kan lebih tawar kan guys ya. Tapi kalau saya ayam peternak itu lebih tawar, rasanya gitu-gitu aja bumbu macam-macam. Tapi kalau ayam kampung betul, iya.
Cuma memang hati-hati dengan kebanyakan makan daging kambing itu. Kalau yang jomblo itu habis makan maunya mamah, ya. Maunya nyeruduk. Karena lidah bawaannya kambing, begitu kita santap dia maunya nyeruduk. Persoalan bagi jomblo ketika dia nggak ada yang diseruduk. Apa ya, daging kambing itu nambah stamina lah. Bagian apa dari kambing yang paling disukai, Mas? Karena kambing semua bisa dimakan. Kaki. Jujur ini kan? Ya jujur, belak-belakan namanya ngobrol. Itu mahal. Kalau saya cari mata, ya. Yang paling suka pipi, kuping, kenyal, lidah, ya. Sama torpedo. Ya, bagian apa yang paling laku, Mas? Pada waktu katakanlah hari raya Idul Adha, yang diincar apa, Mas? Rusuk udah pastilah, daging udah biasa. Iya. Bagian, jadi bagus ya, Mas. Iya, jadi Mas Udin udah berpengalaman ya sama kambing-kambing. Udah lagi mencontoh. Ada saya secara teori saja dan ada keinginan, ada hobi, ada kesenangan begitu. Iya. Saya Karena kambing itu apa ya, pasar-pasarnya itu datar, pasti masih laku begitu. Itu kita butuh biaya besar, pakan pun banyak. Kalau saya nggak berbidang di situ lah gitu. Begitu. Berbidang di mana tadi? Maksudnya bisa bilang orang disimak tuh? Kan ternak itu kan banyak yang kambing aja, sapi juga. Nah saya itu nggak di bidangnya kalau di sapi gitu. Karena butuh biaya besar dan banyak juga. Terus penyediaan pakannya pun banyak juga begitu. Terus kita relasi penjualannya pun agak susah sebenarnya. Beda sama kambing. Kambing itu kita ke pasar aja udah laku. Kalau sapi itu susah. Terus mau pulang juga kadang begitu. Kadang kita nggak tahu permainan harga mereka begitu. Kita udah pelihara lama bertahun-tahun. Oh sekarang sapi turun harga begini kan gitu. Permainan pasar apa? Selalu ya. Selamat malam yang baru bergabung karena sudah malam minggu sudah harus selesai mungkin atau sudah mulai habis mandi istirahat. Kita masih berbincang dengan Mas Udin, seorang TKL, tenaga kerja laki-laki yang ada di Hong Kong. Nah, ini punya cita-cita, Mas Udin punya cita-cita untuk beternak kambing. Karena itu dari tadi kita bicarakan mengenai bagian apa dari kambing yang paling nikmat. Iya. Nah, dan dari Ton ada bicaranya bahwa punya wawasan sangat luas secara teori. Jadi, semoga ya kita mendoakan semoga cita-cita Mas Udin menjadi peternak kambing yang sukses di masa depan, supaya nanti saya Kasem dan Kadres kalau main ke Karawang itu kita disediain kambing guling 1 ekor seorang yang muda dan dagingnya empuk dan masih manis. Terus kita dijemput pakai naik kambing. Kasem habis makan kambing kan pengen duduk. Nah itu di Karawang tempatnya. Iya, goyang Kerawang ya kan Novi ya. Mas Udin, saya mau nanya. Ya, kamu misalnya kamu kan rencana katanya mau beli sekitar 50 kambing. Yang kamu beli itu yang kebanyakan betinanya apa jantannya? Betinanya ya. Dari perbandingan 20 ekor betina itu 1 jantan nggak? Waduh. Jadi itu kambing laki-laki bisa nembak 20 perempuan. Beruntung sekali ya. Mau punya istri 20, beruntung sekali. Jadi kalau kita punya kambing betina 50, kita punya 3. Pegel. Beruntung apanya? Tinggal
tinggal mau copot. Kan semua itu bisa di rolling, Pak. Nggak semua kambing itu birahinya tuh bersamaan. Beda-beda hari juga gitu. Ntar kambing satu ini kambing A udah macak, kita istirahatkan 3 hari. Ada yang bilang lagi nih yang kita ambilkan kambing B begitu, Kak. Jadi Semua sudah konsep, Kak. Kayak kambing tuh kayak manusia nggak ya? Jadi istilahnya mama. saya punya di sini saya punya sedikit wawasan yang bisa ditambahkan kalau Mas Udin ingin terus memperbesar ternaknya. Pertama itu kita secara mudah mengecek masih bagus atau sudah lemah. Kambing itu bagian pahanya kita angkat belah 5 menit lalu pegang bagian dalamnya. Kalau keras kencang maka itu kambing pejantan masih bagus, masih kuat ya. Kalau udah lembek terus gemeter berarti itu agak lemah. Berarti udah tua. Yang nomor 2 bagian kupingnya. Kalau kupingnya masih tegak, ya. Terus kita tekuk ke bawah nih kuping, ya, kan balik tuh cepat, itu masih bagus. Tapi kalau baliknya lama, 2 minggu baru balik ke kuping. Tekuk ini kita naikin, udah nggak bagus. Lalu yang nomor 3 tingkah lakunya, ya. Kalau si kambing pejantan itu masih bagus, itu dia agresif, agak lincah. Dan keempat itu bulunya yang tumbuh. Kalau bulu-bulunya lebat, itu libidonya masih bagus. Ibaratnya libidonya udah turun. Ini secara ilmiah dikaji di Amerika, di Norwegia ya. Dari bulu belakang leher, punduk itu ditarik. Nah, ya, kalau masih kencang, dia masih bagus, ya kan. Terus itulah karena ini kan menjelang hari kurban ya. Ini dari dokter hewan, saya bisa mengatakan bahwa dokter hewan PAIN atau WIN Plasmawa SPD ya, dokter hewan spesialis bibit unggul kambing jantan. Jadi itu tipsnya. Gimana? Kan banyak kan kayak kelas itu rasa kambing itu ada rasa tawa, ada rasa bubur, begitu ya. Pokoknya kambing bulunya mbak aja. Kalau ditambah itu heran. Siap. Iya. Oke. Kita panjang lebar bicara dari masalah hiburan awal, kemudian kendala, putus ini tidak ada hiburan malam. Mas Udin kemudian dengan kata belajar, Agres juga menyinggung beberapa hal, saya mengajarkan berapa duit yang sudah terkumpul, ternyata sudah terkumpul untuk membeli 50 ekor kambing, bagus sekali. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman dengar radio nongkrong bareng, karena kita didengar di Facebook ya, Mas Udin. Apa yang ingin disampaikan? Lintas dari pembicaraan kita atau yang bekerja, kita harus kita bekerja harus punya tujuan, punya hasil akhir. Untuk apa sih kita bekerja di luar negeri jauh-jauh dari keluarga yang kita korbankan kebahagiaan itu ya. Kita harus punya hasil setelah bekerja itu, begitu. Dan bagi calon-calon PKL juga ya, tenaga kerja laki-laki yang masuk ke Hong Kong, pelajari job kamu itu betul apa enggak. Kadang banyak pas sudah terjadi juga iming-imingi job sampai sini nggak ada job, akhirnya kelelahan juga begitu. Ada juga yang seperti itu ya. Ada seperti itu. Pahami betul. Pada dasarnya tenaga kerja laki-laki tidak diprioritaskan di Hong Kong. Ada penipu gitu. Saya nggak tahu kayak penipu apa enggak. Yang jelas dari kenyataan di lapangan yang ada,
memang mereka ada yang begitu Kak, yang Tidak bertanggung jawab ya oknum. gitu. Ada human trafficking, Pak Sudin? Gimana? Human trafficking, jadi dijanjiin kerja kemudian dilepas di pantai Malaysia misalnya. Itu kan sering terjadi. Nggak ada majikan, jadi penjualan manusia. Dibuang. Sebenarnya dalam kita bicara tidak sekasar itu Kak ya sebenarnya. Sebenarnya ada juga sedikit orang ibaratnya mungkin di Indonesia ngumpulin atau menyebar informasi di Hongkong ada membutuhkan pekerja begitu, dan dengan mas-mas yang di Indonesia pun yang nggak kaya pengalaman dia iyain aja gitu. Dia tanpa tahu proses awal perekrutan TKL itu seperti apa gitu. Di mana-mana tenaga kerja itu prosesnya calling visa gitu loh. Oke. Begitu. Pokoknya hati-hati di situ. Tenaga laki-laki di Hongkong tidak diprioritaskan. Tapi ada sebagian majikan request untuk tenaga laki-laki. Ada request, ya. Permintaan ya request. Ada permintaan, iya. Apalagi Mas Udin yang ingin disampaikan tadi hati-hati, terutama untuk laki-laki. Yang mendapatkan informasi kerjaan di Hongkong, lowongan kerja di Hongkong, hati-hati. Memang ada, tapi nggak banyak. Itu pun kalau ada pun udah orang-orang terdekat yang punya informasi itu yang dikasihnya begitu. Karena majikan membutuhkan tenaga kerja laki-laki. Nggak mungkin saya viralkan. Saya punya orang terdekat dong. Saya kabarin orang terdekat saya. Betul. Gitu ya. Betul. Nggak bisa saya awalnya dulu juga. Saya kan lewat teman saya juga gitu. Betul. Begitu. Mohon hati-hati. Nggak gampang dan banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu ya. Banyak yang tertipu. Iya, oke. Apalagi Mas Udin selain itu, selain berhati-hati menekankan pada hati-hati lah, ya itu ya. Mas Udin. Hati-hati untuk informasi yang Hongkong, terus mungkin untuk mbak-mbak atau mas-mas di Hongkong untuk lebih berhati-hati jaga pergaulan juga, jaga tingkah laku juga, jangan sampai kita bersenggolan atau melanggar tata cara hukum di Hongkong. Karena semua itu akan membuat fatal kita. Begitu. Gitu. Kita harus menyadari kita itu pendatang. Ya kan, kita harus sopan, harus ikutin, harus patuh pada peraturan yang Hongkong buat. Begitu. Jangan biarkan dengan latar belakang kita yang biasa semau gue begitu kan. Betul. Begitu ya. Ya pokoknya kita kehati-hatian itu kita utamakan. Baik dari awal bagi mas-mas yang mendapat informasi di Hongkong ada rekrutmen tenaga kerja, begitu juga setelah kita di Hongkong pun harus berhati-hati juga kita bekerja, karena apa ya, Hongkong ini sportif ya. Sportif itu dalam hal kalau kita buat kesalahan ya berhadapan dengan hukum gitu. Dan jangan dikhawatirkan penegak hukum di Hongkong ini adil, nggak memihak majikan walaupun majikan orang sini juga gitu loh. Oh iya. Banyak kan di negara-negara lain penegak hukum itu berat pada warga negaranya gitu, dan membunuh tenaga kerjanya yang bersalah begitu kan Kak. Oh iya. Kalau di Hongkong ini sesuai hukum, sesuai bukti. Kalau majikan bersalah ya ditindak tegas. Betul. Begitu. Jadi bukan KKN ya.
kolusi, nepotisme. Oh ini saudara saya, nggak salah gitu. Itu nggak berlaku. Nggak ada. Data nggak ada. Nggak mengenal. Profesionalisme secara dijunjung tinggi. Penegak hukum di Hongkong ini. Itu setelah kita bekerja di sini, kita hati-hati dari cara bergaul juga. Oh ya, untuk mungkin kalau mbak-mbak yang sudah lama mungkin sudah tahu lah, mungkin bagi mbak-mbak yang baru yang ingin mengadu nasib ke Hongkong, hati-hati dengan identitas, jangan dipinjam-pinjamkan ke teman sekalipun itu teman dekat atau saudara, itu fatal akibatnya. Karena di sini identitas bisa kita kita gadekan kayak kita buat cari pinjaman uang untuk menambah modal yang di rumah seperti itu hati-hati, jangan sampai kita kita lah ibaratnya cuma kamu 1 jam kamu sangat segini, jangan sampai begitu, jangan sampai. Itu sebenarnya pasti sama, cuman tidak menutup kemungkinan bagi mbak-mbak yang baru pun kena tipu begitu karena dia nggak tahu pengalaman. Begitu Kak. Baik, menarik sekali. Ya sebenarnya banyak minusnya yang kita bekerja di luar negeri itu. Jadi kalau kita kita mawas sendiri, insya Allah berhasil. Insya Allah. Karena kita dengan gaji UMR yang di Hongkong ini, kita kalau di Indonesia udah setara pegawai negeri juga Kak. Gajinya. Iya. Dan pegawai negeri golongan tinggi, ya kan? Golongan 3C lah Pak, minim. 3C ya. Hampir 4A, ya. Ya. Mas Uli, saya pikir sangat menarik apa yang kita obrolin malam ini. Mudah-mudahan mengajari inspirasi, memberikan informasi kita untuk hari nongkrong bareng itu tentang berhati-hati, ya. Kemudian tetap komit, ya, tetap tentang kita tujuan kerja, jangan sampai kita habis pulang nggak punya hasil, itu sungguh memprihatinkan. Betul. Itu yang paling penting. Harus punya hasil. Harus. Ya. Harus punya hasil. Baik kalau begitu. Kalau kita cuma untuk makan di Indonesia pun tidak kurang. Tapi kalau kita untuk peningkatan taraf hidup, ya kita memang harus keluar kandang, harus berani adu nasib. Betul. Jangan kayak kambing berani di kandang aja ya. Oke Mas Udin. Terima kasih. Mas Udin sukses dengan kambingnya, dengan usaha apapun ya. Ke depan. Terima kasih. Ya, Pak Gerahad. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Salam juga buat mbak-mbak TKW, mbak-mbak TKL dimanapun berada, baik di Hongkong, di Taiwan, Malaysia ya. Jangan sampai lupa dengan tujuan kalian bekerja di luar negeri. Oke. Kalian pulang dari bekerja di luar negeri harus mempunyai hasil, mempunyai cita-cita sebuah usaha. Oke, terima kasih Mas Udin. Mas Udin, jangan lupa di subscribe ya YouTube kita ya, dan Facebook. Ya. Jangan lupa di-share, dibagi-bagikan kepada teman-teman ya, nggak supaya mereka juga bisa. Ini kan istilahnya nasihat yang bagus ya untuk teman-teman semua, gitu. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Kang. Bye. Sukses ya. Bye. Yo, dah. Bye.
Ini tuh enak bagian dari pipi, mata, kuping, lidah. Aku pilih paha. Oh, paha Grace. itu dibakar enak. Grace, kamu harus cobain torpedo. Torpedo. Enak. Yang paha dari dulu. Ayam juga paha. Semua serba paha ini. Kalau orang Katanya kesukaan. Memang kalau paha juicy. Tidak kering kan? Juicy ya, kalau ayam atau ternak kambing atau apa gitu kan. Cuma ya itu apa dada itu lebih banyak daging tapi kering ya. Ini tadi yang disampaikan itu bagus sekali karena di Indonesia ini budaya ya, satu kultur. Akikah misalnya, seorang bayi usia 7 bulan itu gunting rambut ya, gunting itu bayi, potong kambing, apa potong kambing ukurannya. sunatan potong kambing ya? Potong kambing kalau dia mampu ya, karena di Bogor itu ada pusat peternakan kambing yang bekas Tapos itu zamannya Pak Harto dulu yang luasnya luar biasa. Sekarang dibagi-bagi menjadi peternakan sapi dan kambing dan ayam. Yang paling sukses itu adalah kambing gitu ya, karena dia dilepas seperti tadi Kak Grace menganggap bahwa kambing itu dinangun gitu. Dilepas kemudian digembalakan. Tidak, sekarang udah enggak juga. Kalau digembalakan dia makan rumput-rumput liar itu lebih mahal. Ya, kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Jadi kita melihat orang lebih bahagia hidupnya daripada kita. Akhirnya kita membagikan. Belum tentu di dalam itu mungkin banyak membuat galau hati. Baik kalau begitu. Jadi kita sudah masuk di penghujung acara ya Kak Sen ya. Betul Kak Novi. Iya. Pendengar Radio Nongkrong Bareng yang di Facebook ya, terima kasih sudah yang sudah memberi komen tadi. Yang baru mendengarkan tolong di sharing, dan kita juga hadir di YouTube. Kalau malam ini 3 in 1 ini ada Kak Grace, ada Kak Sam, ada saya sendiri itu setiap malam minggu. Iya, dan kita hadir dengan tamu-tamu yang punya bobot. Apapun yang mereka akan sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi, saya di sini, Kak Grace, Kak Sam, dan pendengar di sana itu terpisahkan oleh jarak yang bermil-mil kilometer. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah berpisah, karena sebuah persahabatan bukan diukur dari jarak, iya, diukur dari hati. Baik, kalau begitu kita waktu yang mempertemukan kita, ya, waktu jualah yang memisahkan kita. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Ya. Terima kasih untuk semua atas nama 3 in 1, Kak Sam, Kak Grace, dan mereka untuk diri, ya. Dan fana adalah waktu, kita ini abadi. Memungut detik demi detik merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu. Kita abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Oke, terima kasih Kak Novi, dan selamat malam dan selamat berlibur untuk besok ya, hari Minggu. Dan jangan lupa minggu depan ya, hari Rabu ada apa? Kita bicarakan mengenai agensi ya, yang akan hadir adalah Pak Ringo. Pak Ringo dari ini Asosiasi APPTKTI ya. Di YouTube ya, YouTube betul. Hari Rabu ya.
Oke, selamat malam sekali lagi untuk teman-teman semua. Selamat istirahat dan jangan lupa Kak Novi bilang ya, di-share ya dan di-like. Komen, di-like ya. Oke, dah. Dadah, selamat beristirahat semuanya. Bye-bye. Dapat merubah bumi menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Seperti dirimu sanggup bidadari, seharusnya aku singkirkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti cinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tak ada mampu. Aku juga karena jatuh cinta, bisa seperti dirimu sanggup bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Kopi dangdut bukan kopi panas. Oh ya bukan. One more. Datang.